Baik, kami mengucapkan salam. Ya, puji Tuhan, lewat ibadah Minggu Raya hari ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena Gembala Sidang telah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini dalam Galatia pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15, dan pembacaan kita yang kedua dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Kita baca dalam Galatia 5 ayat pertama sampai dengan 15, minta kesediaan karena biar saya pakai kacamata sudah menjauh dari Bapak Gembala untuk membacakan kita bersama. Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang akan menghalangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan huru adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu memberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian kita kembali membaca firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dan 12. Baik, kita seluruh jemaat Tuhan akan membaca bersama-sama. Pesan dan penutup 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah dan kesetiaan, kasih, kesadaran dan bertandinglah dalam pertandingan iman benar dan sebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau panggil akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan bersama di tengah kehidupan kita bersama-sama. Puji Tuhan, pada saat ini pembacaan kita yang kedua, kami telah memberikan judul Manusia Allah. Lewat ibadah Minggu Raya pada hari ini menyangkut dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Tentu semua kita sudah mengetahui tentang perjuangan bangsa kita, dan kita sudah mengetahui tentang perjuangan Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Lewat ibadah Minggu Raya ini menyangkut kemerdekaan dalam ayat yang pertama. Kita akan membaca bersama lewat
firman Tuhan dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan humbug perhambaan. Justru itu Bapak Ibu, kemerdekaan 78 tahun hari ini kita diingatkan supaya kita berdiri teguh, kita berdiri kuat, dan kita berdiri jangan sampai kita dikenakan lagi hukum perhambaan yang merupakan perhambaan dosa, merupakan perhambaan-perhambaan yang tidak membawa keuntungan. Tentunya 78 tahun kalau kita melihat sejarah Indonesia, bahwa yang berperang di sana bukan cuma bapak-bapak, tetapi ibu-ibu berperang untuk merebut kemerdekaan. Saya melihat satu tayangan televisi bahwa ada seorang ibu yang memeluk anak-anaknya seperti ini karena musuh di depan. Tapi saya lihat bahwa bukan anak, tapi senjata yang dia polo-polo serta terak, maka dia lepas pelurunya. Berarti benar-benar bahwa perjuangan dekotong kita mamalane, tapi perjuangan juga termasuk ibu-ibu yang menjadi sponsor dalam perjuangan kemerdekaan. Amin. Jadi untuk itu pada saat ini kita tinggal melihat garis besar, kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Tentunya anjuran pemerintah bahwa kita mengisi dengan kebaikan. Kita mengisi dengan hal-hal yang menghidupkan dalam perjuangan-perjuangan. Kalau kita melihat pembacaan kita dalam ayat 13 bahwa kita hidup dalam kemerdekaan, jangan kita gunakan kemerdekaan ini dengan mengisi segala hal yang tidak diinginkan Tuhan. Mengisi dosa, mengisi perkelahian, mengisi segala pertikaian yang tidak bermanfaat bagi dunia dan umat Tuhan. Jadi itu garis besar yang kita lihat dalam gambaran kemerdekaan. Jadi sekali kita merdeka, tetap merdeka. Sekali kita percaya Yesus, tetap percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Tapi saya melihat bahwa kemerdekaan 78 tahun, ada yang belum ada bandera. Bandera 78 tahun tidak ada di rumahnya. Bayangkan itu. Bukan kita sindir menyindir jemaat di sini, kalau ada yang tersinggung jangan marah sama saya. 78 tahun tidak mampu beli bandera. Tambah lagi bandera hias dan lain sebagainya. Jadi kemerdekaan ini dikatakan jangan kita mengisi dengan akhirnya timbul kejahatan di segala segi hidup manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan. Untuk itu lewat ibadah Minggu Raya ini mengapa tidak terisi? Yang pertama karena kita tidak sungguh-sungguh merdeka. Justru itu dengan ketidaksungguhan merdeka, maka banyak hal yang kita harus temui dalam lapangan kehidupan kita sehari-hari. Satu masukan bagi jemaat Pakasua. Hari ini merdeka 78 tahun. Tapi kita ingat, jangan sampai ada sengutan, ada masalah, ada singgung menyinggung pemilihan kepala desa nanti di tempat ini. Salah maksud dendam. Salah maksud tidak mau ibadah. Kalau ada dendam, ada tidak mau ibadah, ada dendam, maka itu tidak merdeka bagi saya. Amin. Jadi saya mau ingatkan sebelum terjadi, siapapun dia, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kita sungguh-sungguh merdeka bahwa kita tidak akan merasakan ada kekacauan dalam hidup ini. Kristus Yesus lahir di Bethlehem. Dikatakan bahwa Yesus lahir adalah terang dunia. Oh, orang sambut sekali lagi, sambut terang dunia. Akhirnya perjalanan panjang sampai pada 33 tahun mati di atas kayu salib. Dan inilah yang Tuhan katakan bahwa kemerdekaan Kristus tidak ada yang bisa membatasinya. Saya sebagai pelayan Tuhan di Bangkurung, sekali saya percaya, sekali saya merdeka, tetap saya percaya dan merdeka. Dan itu sikap dari kami sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, karena kita tidak berpegang pada kehidupan yang sempurna. Tentang kemerdekaan yang kami katakan. Jadi kita berpegang bahwa setiap langkah hidup kita, kita memajukan Indonesia. Siapapun yang ada di dalam dunia ini, yang dipercayakan kedudukan di mana saja, baik di gereja maupun di kantor, dimanapun, di kesehatan, tetap kita merdeka. Kita bawa otoritas kuasa Allah yang menyertai kehidupan kita. Supaya sempurnalah kehidupan kita di sepanjang kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan.
Oleh karena itu Kristus bangkit dan naik ke surga, menyatakan apa yang sempurna dalam kehidupan kita, yang kita harus ikuti perkembangan-perkembangan kemajuan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup dan berkemenangan di tengah kehidupan kita. Kemerdekaan selalu ada ucapan syukur. Jadi kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, 78 tahun merdeka, saya merasa banyak diberkati. Indonesia aman, tidak ada pertikaian, tidak ada penjajah lagi menjajah saya dan saudara-saudara. Tinggal kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kita isi hari, kita mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena saya masih diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi tugas saya. Yang berikut dalam kehidupan kita, kalau kita merdeka, dalam kemerdekaan ada kesukacitaan dalam hidup kita, ada kesadaran, ada persaudaraan dalam hidup kita, karena ada katakan di atas salib ada kemenangan, di atas salib ada perjuangan, ada sukacita, ada mujizat Tuhan yang nyata di tengah kehidupan kita. Jadi puji Tuhan, lewat ibadah ini, pembacaan kita dalam Galatia ini yang menjadi debat tentang sunat, diperdebatkan sunat. Rasul Paulus dianiaya, disiksa dan dipukuli karena sunat. Tapi Rasul Paulus berkata, tidak bersunat dan bersunat itu tidak ada artinya bagi kita. Karena Yesus sudah memperjuangkan kita di atas kayu salib, maka sunat tidak berarti. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati dalam Yesus, kami katakan bahwa di salib itu ada anugerah Tuhan. Di salib itu ada pengampunan Tuhan. Di salib itu ada mujizat Tuhan bagi saya dan saudara-saudara. Jadi mari kemerdekaan ini kita bawa dan doakan supaya Indonesia tetap berjuang melakukan apa yang terbaik. 2024 kita doakan siapapun dia yang menjadi presiden, Indonesia tetap aman. Siapapun dia yang menjadi bupati di Bangkai Kepulauan, Bangkai Laut, tetap Indonesia aman. Siapapun dia yang menjadi DPR, tetap dia membawa Indonesia dalam keamanan yang benar. Untuk itu kita masuk dalam pembacaan kita yang kedua. Ya, yang dikatakan bahwa manusia Allah. Dan pembacaan kita mengajar kita bahwa kalau kita menjadi manusia Allah, ada beberapa ayat yang memberikan kita perhatian, yaitu kita kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ini yang menjadi tugas kita Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus. Kalau kita menjadi manusia Allah, ada atau anak Allah, tentunya jangan lagi kita memikirkan pembacaan kita kalau kita mengawali dari ayat 2b dan seterusnya, bahwa di situ banyak hal yang mengganjal kehidupan kita. Banyak hal yang kita hadapi di tengah kehidupan kita. Tapi Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat atau Timotius supaya dia merebut apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Hari ini Bapak Ibu, yang kita kejar adalah dikatakan kita kejar keadilan. Kita kejar ibadah. Tentunya keadilan ini kita kejar. Bagi dunia ini tentunya kita tidak mencapai keadilan. Tetapi yang adil adalah dalam nama Yesus. Amin. Kalau Yesus yang membagi-bagi berkat, adil. Tapi kalau kita manusia yang mau mencari keadilan, kayaknya tidak terlalu tepat kita temui. Bayangkan saja anak-anak kita, saya punya anak ada 5. Kalau nanti 250 pohon kelapa baru rata-rata 50. Kalau ada yang lebih 10 anak-anak, oh Papa tidak adil. Jadi repot kita. Jadi memang kalau kita orang tua kalau boleh hanya habis dapat harta jual supaya anak-anak tidak mengotot. Jual saja, nanti kamu mencari.
Sedangkan rumah, ada rumah kita bangun. Orang tua bersusah payah dalam tugas dan pekerjaannya. Tapi akhirnya 5 anak ngotot. Mereka sudah buat rumah. Tapi kalau rumah orang tuanya, rumah yang ditinggalkan rumah tehel, yang lain tinggal di rumah biasa-biasa. Wih, papa tidak adil. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mau rebut keadilan harus penuh dengan pergumulan doa kita. Amin. Jadi itu yang kita kejar, bahwa kita merebut keadilan hanya ada di dalam Yesus yang menyertai kehidupan saya dan saudara-saudara. Oke Bapak Ibu, yang kedua merebut ibadah. Hari ini kita tinggal kejar ibadah, bukan lagi mau kejar organisasi. Kejar organisasi. Akhirnya timbul organisasi sana, organisasi ini, sana dan sini, akhirnya hanya peperangan, kemerdekaan tidak ada. Akhirnya organisasi sana sini dan sini, dia bilang, oh balik ke mondok. Semuanya bagus, semuanya hanya Yesus yang dipuji, yang disembah. Amin. Kita kejar hari Minggu yang kita harus fokuskan dalam hidup kita. Karena di tempat ini ada ibadah, penyembahan, pujian, pemberitaan firman. Dan ibadah itu bukan karena di gereja, tapi kita kejar persekutuan rumah tangga, kehidupan kita bersama-sama. Saya bagikan firman Tuhan ini lurus-lurus, karena kita sama-sama orang negeri. Supaya kita bisa memahami, jangan kita hanya kejar organisasi. 2 anak bang gereja, 5 anak bang gereja, 10 anak bang gereja. Karena apa? Karena hanya organisasi yang direbut. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak kejar dengan ibadah, hanya kejar dengan tugas. Dipercayakan pendeta dicopot, bangun gereja. Dikejar pendeta, salah tingkah dicopot, bangun gereja. Justru itu saya mau katakan lewat ibadah Jemaat Pakasua, kalau saya diberhentikan pendeta, saya punya SK banyak. SK Bapiara Babung, SK Pukat, SK Petani. Saya punya kebun di Bangkurung. Saya tahun ini, kemarin, saya tanam 4.000 BT. Saya SK kan, saya punya SK. Baru apalagi SK Kelapa ada, SK Cingke ada, semua kita punya SK yang sama. Tapi kenapa jadi pendeta serta dia punya kelakuan yang tidak bagus diberhentikan? Langsung cari gereja, cari organisasi. Itu pendeta itu banyak didoakan. Menurut saya tidak menghakimi. Tapi itulah yang kita kejar. Kita kejar ibadah supaya iman jemaat tumbuh, bisa berakar, bisa berbuah, dan semua menjadi saluran berkat di tengah kehidupan kita. Bisa dipahami, amin? Dan itu kalau kita berada dalam manusia Allah. Manusia Allah berarti kita bukan manusia binatang yang ada di tempat ini. Manusia Allah, manusia yang bisa melihat sesamanya, manusia yang membagikan kasih, manusia yang membagikan salam, manusia yang membagikan senyum di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Berikut Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kita melihat pembacaan kita seterusnya, dikatakan bahwa apa yang kita kejar, di situ dikatakan bahwa kesetiaan. Kita kejar kesetiaan. Kesetiaan ini utamanya kita setia sama Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka tidak ada permasalahan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka rumah tangga kita pun tidak ada kesetiaan yang kita alami. Jadi rumah tangga dibawa bersama dengan Tuhan, ada kesetiaan. Setia sama Tuhan, setia melakukan ibadah, setia untuk menghargai sesamanya. Itu yang kita kejar di tengah kehidupan kita. Banyak orang tidak setia, terima harga kopra di Banggai sekian juta sampai sama istri berapa, cuma kayak begini seturun harga, padahal tidak turun karena dia tidak setia sama istrinya. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu, tapi itu yang terjadi. Dia bilang, kodo badak na potongan begini kali begini seterusnya. Padahal dia tidak ada kesetiaan dalam rumah tangga hidup keluarga. Jadi kita setia sama anak-anak. Anak-anak kita harus setia suami istri supaya anak kita dilahirkan, dipelihara, dirayakan ulang tahun, dan kita bisa menyekolahkan sampai pada tujuan hidup bagi mereka. Jadi kita berjuang untuk berarti selama ada di tengah dunia ini. Bisa kita pahami semuanya, amin. Kalau mari kita kembali, kita membuat keadilan Tuhan dan adil sesama kita manusia.
Jangan hanya kita yang melakukan, oh kita malah terbuat ke ditak animo. Dia kata menina usaha kau kita makan lupa Tuhan. Jadi bagikanlah kepada Tuhan menurut kesetiaanmu dan kemudian bersyukurlah kepada Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita dalam merebut manusia Allah di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Satu kejadian yang saya alami di Pulau Bangkurung pada bulan 6 lalu, saya merasa ada tantangan penindasan yang saya alami, yaitu saya berkhotbah pada bulan 5 ulang tahun cucunya kostor saya. Jadi saya khotbahkan bahwa dalam Ibrani saya mengatakan bahwa anak gampang. Saya punya isi khotbah judulnya anak gampang. Akhirnya saya khotbah sesuai dengan isi firman Tuhan. Baru saya bilang, Dimbeleang, kemarin hari Jumat kita orang kumpul. Pemerintah desa sampaikan, nyampe mengais, nyampe monyum suka, nyampe pasang kupon putih, nyampe baju luar suka, nyampe kupon hukum yang putih karena dia sampai yang rawan. Seperti itu. Jadi didengar, jadi saya katakan di Lenggetan. Tapi di Lenggetan ada yang batipar, sementara pasang lampu, tapi saya tidak bilang di Lenggetan. Kalau saya singgung di Lenggetan berarti orang yang pasang lampu tidak jadi. Di Tadiana Bungin saya tidak bilang. Akhirnya malam minggu, karena ada saudaranya yang meninggal, di sana saya sudah pimpin ibadah penghiburan. Padahal dia semabuk, dia mau jaga saya keluar. Dia intimidasi. Pendeta tai, katakan itu. Buat saya pukul. Karena waktu kami ibadah itu dia ada duduk di penteras orang. Saya bilang, om yang mengais Sundeng. Dia mengais, tadinya sama sekali saya tidak tahu dia mengais. Tapi pandangan mata tertuju sama dia, maka dia rasa tersinggung seperti itu. Tapi bukan saya yang pandang, orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya dia intimidasi saya di jalan. Saya rencana bermalam di Lenggetan karena malam minggu. Akhirnya jemaat Lenggetan dinaiki dan dipukul, maka saya pulang di Sundeng. Karena itu Bapak Ibu, intimidasi ini mulai besok. Pendeta lapor Babinsa. Lapor Babinsa supaya diojo-ojo itu orang. Supaya dia taubat, kata manusia. Tapi saya baru merenungkan firman Tuhan. 26 tahun saya ada di Lenggetan. Pada persoalan ini saya melapor. Baru dia merembet kepada keluarga. Hanya sebentar yang timbul hanya dendam. Dendam seperti yang lain. Maka saya berkata kepada pemerintah desa, kepala, urusi kami, kembali urusan. Ya aku terintimidasi dengan kata ini, kalau boleh diurus supaya didamaikan kami. Orang bilang kenapa damai? Tapi saya berkata begini, Tuhan disiksa, dianiaya, dan dia tidak membalas. Seperti itu saya katakan. Akhirnya kita orang damai hari ini. Tapi itulah merupakan tantangan pelayanan sehingga kita berkata merdeka. Tetap ada masalah yang kita temui. Karena itu Bapak Ibu, kita manusia hidup baru di tengah kehidupan ini yang kita kejar, keadilan dan ibadah dan kesetiaan, dan kita membagi kasih. Tentu kasih semua orang sudah lakukan. Karena kasih ini bukan datang dari kita, tapi kasih ini datang dari Yesus. Yesus yang membagi kasih. Kasihnya sempurna, menanggung dosa, mati kayu salib karena kasihnya kepada kita. Tinggal kita menyalurkan kasih kesempurnaan bagi semua orang. Amin, bisa terima amin. Jadi kita jelaskan saja bahwa kasih dan kita melihat lagi kembali kesabaran. Yang tadi saya katakan tadi, kita sabar. Ketua Sinode kita sabar. Sabar. Menurut saya bahwa kalau tidak ada orang dicalonkan, lebih baik Pak Matius teruskan saja periode. Saya terima amin. Kita teruskan saja. Jadi untuk itu kita mau lihat kesabaran. Kalau pendeta tidak sabar, sedikit marah. Wah, ini kayaknya bukan pendeta, bukan manusia Allah. Saya tidak tahu mau bilang manusia apalagi, jangan sampai tersinggung orang. Jadi kita harus kejarlah segalanya kasih dan kesabaran dan kelemah lembutan. Itulah yang kita harus bagikan kepada semua orang. Dan saat ini yang menjadi tujuan hidup kita, kita bertanding dengan iman yang benar. Terakhir renungan kita, karena kalau bulusan kau jemaah bilang, kalau bulusan khotbah hanya mondok.
doa syafaat, pihaknya mondok al-bulusan. Ini jemaah sudah mulai pintar-pintar. Jadi kita tinggal isi-isi yang sesuai dengan kemampuan kita. Di sini tidak ada yang bilang, doa syafaat jangan terlalu lama-lama. Kalau khutbah jangan lama-lama. Lama-lama orang tidak senang. Seperti kesaksian tadi. Kalau di Bangkulu di Lenggetan, kalau ada kesaksian melapor. Kalau tidak dibuka. Karena panjang. Kalau mau saya buka kesaksian, mulai komisi, panjang ibadah. Jadi kalau ada yang siap, komisi Bapak minggu depan masuk. Habis itu khutbah. Jadi bukan mau singkat tapi jelas dengan penyampaian. Jadi kita bertanding dengan iman. Jadi iman ini dipertandingkan. Jadi iman ini bukan harta yang dipertandingkan tapi iman. Kalau saya di Lenggetan hanya ibu-ibu yang bertanding, rajin, bapak-bapak butut. Bapak-bapak butut di sana, pada ada di rumah tapi tidak ibadah. Tapi di sini puji Tuhan bapak-bapak rajin, amin. Di sini yang tidak ada yang butut, di Bangkurung butut, padahal ada di rumah. Akhirnya minggu dia keluar ke laut. Kita mau bentak-bentak dia, organisasi lagi. Jadi kami suruh mama dipot, dapat baslingan. Tak kami nama monas sebaik, iya kita tahan supaya tidak meluap kata-kata yang menghina satu yang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita bertanding dengan iman. Setiap minggu gereja ini harus full. Amin. Harus ibadah, bapak-bapak ibadah, ibu-ibu ibadah, pemuda-pemudi ibadah. Siapapun dia supaya ada hamba Tuhan yang berkhotbah, dia merasa ada sukacita. Lama katong 5, 6, 7, aduh. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi kalau kita sudah merdeka terus. Kalau ada uang puji Tuhan, isi-isi. Tidak ada uang diam. Bukan kayak nanti pulang karena tidak ada pundi langsung. Kenapa itu? Tadi sebab pundi tidak ada uang. Langsung seperti itu, tidak ada. Karena tidak ada uang kita memaksa. Jangan ada uang 100.000, saya tidak berani tukar. Itu yang penipuan. Ada uang, tidak berani tukar. Nah kalau tidak ada uang paling tipok Tuhan tunduk. Selesai. Jadi jangan sampai menyulitkan kita. Bisa dipahami, bisa amin. Jadi saya percaya minggu depan Paul karena ada uang dengan tidak ibadah saja. Tapi jangan bilang bukan nak doa aku tipe kono apa. Tuhan tidak mau itu. Puji Tuhan. Jadi itu yang menjadi tujuan hidup kita karena yang kita perjuangkan adalah iman kita. Yang kita rindu supaya kita diselamatkan Tuhan. Amin. Kita rindu diselamatkan Tuhan. Semua kita yang ibadah ini bukan karena uang, karena kita rindu diselamatkan Tuhan. Jadi hari ini kita berdoa karena Yesus ada di surga, menyiapkan rumah kita sesuai dengan Yohanes 14, supaya kita punya rumah semua di sana sudah siap. Rumahnya yang sudah disiapkan oleh umat Tuhan yang menjadi manusia Allah dalam pertandingan iman. Jadi kalau kita bertanding iman, pemuda yang ada di sini, pemuda-pemudi pergi di kota, pergi di mana-mana, kalau cari jodoh yang Kristen, jangan jodoh yang di sana. Supaya pulang kemari Papa senang. Puji Tuhan mau batu Kristen. Bakal kelubatannya ke umat yang lain bagaimana? Papa saya yang masuk. Ampun. Kita orang pendeta juga menangis. Bilang aduh kepala kita mau Tuhan Yesus. Yang kedua kali. Harus datangkan Kristen. Supaya sama-sama orang tua berkorban. Nak kelihatan kena babung, kayak kelihatan kena sapi. Karena anaknya masih Kristen. Bisa diterima amin? Amin. Jangan sampai kita kuliah di sana. Bilang Papa saya sudah sampai cowok. Bagi Islam, bagi semua saya. Akhirnya pada mulai penipuan. Serta hamil, baru mulai perantakan. Makanya melok. Pak ini anak. Siapa yang tanggulangi? Nah ini permasalahan. Jadi saya mau katakan, diingatkan kepada kita pemuda yang ada di tempat ini, tidak ada cewek di sini lari di Bangkurung, lari di Pulau Peling. Yang ada cewek. Nah, cewek juga tidak ada cowok di sini, lari di lagi ada cowok. Kemarin saya puji Tuhan, saya jalan-jalan di Tolo karena perjalanan saya dari Bangkurung Okumil sampai di Tolo dan Mengais. Tolo pagi-pagi saya jalan. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya kemarin tinggalnya iya aku. Ya aku ketinggalan iya aku aki. Ya kayak Pak anu. Di sini kalau jemaat sini ya. Kau sorry bawa deh. Mana bente? Saya berdoa di sana minum teh. Puji Tuhan. Jangan menggelar guru NC. Data mungkin ada keluarga di sini. Jadi itulah sukacitanya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mengakhiri ibadah, kita kembali, kita bertanding dengan iman. Bukan bertanding dengan kekayaan. Kekayaan itu kita bertanding,
boleh-boleh saja. Jangan lokasi, sakayamu. Tapi ingat, tanam harus bersama dengan Tuhan. Kalau kau berhasil, dapat perpuluhan sekian juta. Nyai kata, Tuhan terima aku nasar. Nah seperti itu. Bapak Ibu, mengakhiri singkat, anak ulang kami, yang dapat tanam cingke. Tubuh mau cingke nakon. Sao, datang ke labang kalau ke sao. Jangan janji iman di hadapan Tuhan. Akhirnya sao, singkat cerita, sao di cingke dulu. Iya anak hatang ke labang. Diobat, gawaan mau kemenua. Yang mau kemenua, ya datang ke labang. Baik kok. Akhirnya, terlihat sama kementang ke labang. Sembuh. Tidak dijawab. Sakit lagi, akhirnya dijawab doanya. Karena dia mau datang ke labang karena cingkenya berhasil dengan janji iman. Jadi Bapak Ibu kalau tanam cingke jangan berkata, "Sao, ya datang ke labang." Salah. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan berjanji, "Sao udah ke cingke, ya ke Banasar 1 juta, 2 juta, asal Tuhan berkati." Itu janji iman kita bersama. Jadi itulah yang merupakan sukacita kita. Mari kita kembali bertanding dalam segi ekonomi, segi ibadah, dan segi apapun dengan iman dan berjuang bangsa Indonesia merdeka. Kita langsungkan kemerdekaan 78 tahun. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin.